Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Kali ini kita bahas salah satu aplikasi atau tool ya dari Laravel, namanya adalah Laravel Heart ya. Ini layaknya seperti SAM di Windows ya. Jadi ini tagnya adalah Laravel Development Perfect. Alamatnya di heart.laravel.com ya. Nah, ini biasanya saya menggunakan PHP-nya secara manual ya, install dengan Homebrew. Juga kita install juga Composer ya, dan database-nya juga tersendiri ya. Di sini kita menggunakan biasanya MariaDB ya. Nah, dengan Laravel Heart ini sudah hampir semuanya ya selain database. Jadi ada Nginx, kemudian DNS MAS ya. DNS MAS untuk DNS lokalnya dan versi PHP ya, atau PHP FPM ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan lebih dari satu PHP FPM yang kita gunakan dan bisa kita isolasi per project ya. Selanjutnya fitur kita lewatkan, kita ke Common Ask Question ya. Yang pertama, apakah untuk Windows dan Linux ada? Sejauh ini belum ada ya untuk support ke sana. Apakah menggunakan Homebrew? Tidak ya, binary-nya sendiri. Jadi kalau menggunakan Valet, Laravel Valet ya sebelumnya, bisa untuk ditransfer ke eh, tetap di Valet atau ditransfer ke Heart. PHP seperti tadi ya, ada 74, 80, 81, dan 82 serta 83 yang terbaru sekarang. Dan ada banyak ekstensi PHP yang sudah terpasang juga ya. Jadi untuk development PHP secara umum atau Laravel itu sudah ada semua ekstensi atau library yang dimasukkan ya. Dan ada juga paket yang lain ya. Mungkin yang akan kita gunakan adalah yang bagian DB Engine ya, sebelah kanan. Oke, itu untuk pengenalan dari Laravel Heart ya. Selanjutnya untuk proses instalasi, ini kita sudah download ya Heart 1.3.1 dan juga kita sudah download DB Engine-nya ya dari dbengine.com ya untuk manage database. Kita download tadi dari heart.laravel.com, langsung download yang Mac ya. Nah, ini langsung kita buka, klik. Kemudian untuk melakukan install cukup di drag ke application ya. Tunggu ada notif selesai ya, ada suara blink. Kemudian setelah itu kita tutup. Kita langsung bisa buka dari application ya, dari menu application ada Heart atau menggunakan Spotlight ya. Kontrol spasi, kemudian kita ketikkan heart.app ya. Ada muncul pesan ya, kita klik open saja untuk menyetujui untuk membuka. Nah, kita langsung dihadapkan ke interface Heart-nya untuk proses instalasi ya. Kita langsung klik get started. Akan diminta untuk memasukkan password ya. Kita masukkan password, klik OK. Proses instalasi PHP akan berjalan. Ini defaultnya PHP-nya 8.3 ya. Namun jangan khawatir, kita bisa menambahkan versi PHP yang lainnya ya. Versi yang lebih lama ya, baik 74, 80, 81 ataupun 8.2. Oke, sudah selesai instalasi PHP-nya. Ada aplikasi disarankan tadi ya. Kita langsung pilih Let's Get Started. Oke, sampai di sini proses instalasi sudah berhasil ya. Di sini disebutkan minimal macOS-nya adalah macOS 12.0 ya. Heart-nya sudah berjalan ya, ada di bagian atas, kemudian bisa kita lihat ya, ada Nginx, kemudian DNS MAS dan PHP FPM 8.3 ya, yang sudah running ya, berwarna hijau. Kita bisa lihat di settingannya.
Yang pertama adalah settingan general ya, di mana folder heart-nya itu defaultnya adalah di user, Henry, kemudian heart ya. Kita bisa cek cd ke heart, kemudian kita buka editor ya, Visual Studio Code, untuk melihat nanti pembuatan web sederhananya ya. Hasil, kita buka lagi settingnya. Selanjutnya kita ke tab PHP ya. Kita akan install PHP yang versi 74 ya. Di sini baru 8.3 yang terpasang. Kita install 7.4. Di sini videonya akan kita percepat ya. Oke. Sudah kelihatan ada dua versi PHP yang sudah kita install saat ini ya. Ada juga tab expose, ada shortcut dan about ya. Selanjutnya kita akan membuat website sederhana dulu ya. Kita buat folder dengan nama henry.id, dan di sana kita buat sebuah file PHP ya, index.php. Kemudian kita masukkan script PHP info ya, untuk nanti kita akan lihat di browser. Kemudian kita buka lagi settingan dari heart-nya, kemudian ke site ya, ke tab site. Kemudian bisa kita lihat di sana kita sudah memiliki folder Henry ya. Kita ganti namanya tadi di back ya, di henry.id. Nah, di sini bisa kita lihat kita menggunakan PHP versi 83 ya. Nah, ini bisa kita cek di browser sekarang sudah berjalan ya, henry.test, dan ini adalah ini PHP 8.2 ya. Jadi ini harus kita reload ya, seharusnya ini 8.3. Kita coba ganti di sininya lagi 8.2. Kita tes lagi 82. Oke. Kita balikin lagi ke 8.3. Buka lagi. Oke, sekarang 8.3.0 ya. Jadi untuk website sederhananya sudah bisa kita buat ya. Di sini tadi kita juga sudah menambahkan PHP 8.2 ya. Dan bisa kita install juga dua PHP lainnya ya. Tapi sementara kita cukupkan. Selanjutnya kita akan coba buat yang website yang Laravel ya, yang memang dikhususkan untuk package ini istilahnya ya, namanya Laravel Heart ya. Jadi kita no starter kit, kita pilih next, kita buat namanya henryweb ya, .id, nanti domainnya akan henryweb.id.test ya, bawaan dari DNS masknya. Proses pembuatan project sedang berjalan, kita akan tunggu ya. Di sini termasuk lakukan install dependensinya ya, menggunakan Composer, dan ini tentunya belum masuk konfigurasi database ya. Kita nanti akan menggunakan DB Engine sebagai database servernya ya, untuk mengelola database-nya ya. Di sana ada Redis, Postgres, dan MySQL. Oke, sudah berhasil, kita bisa close. Kita reload. Nah, di sini ada henryweb.id.test 83 defaultnya, dan bisa kita cek di browser ya. Selanjutnya kita akan install DB Engine-nya ya, yang sudah kita download juga. Klik 2 kali, kemudian muncul pop-up-nya, langsung kita drag and drop dari DB Engine ke application. Tunggu proses instalasi selesai ya, atau pengkopian selesai. Oke, selanjutnya bisa kita tutup dan kita buka Spotlight-nya. Kemudian kita masukkan DB Engine. Muncul pesan notifikasi, kita open saja. Oke, kita cek availability aja ya, cek automatically. Ini adalah interface sederhana dari database DB Engine-nya ya. Untuk menambahkan database, kita klik tambah di
tombol tambah. Nah, di sini kita bisa ada 3 database ya. Kita di sini menggunakan MySQL dulu. Kita masukkan namanya, versi sebelumnya ya. Contohnya adalah DB Laravel 10. Portnya tetap kita gunakan port 3306 ya. Defaultnya adalah MySQL username-nya root dan passwordnya kosong ya. Oke, sudah terbuat MySQL 8033 ya, DB Laravel 10. Nah, di sini ada MariaDB sebelumnya ya. Dari instalan saya, kita harus stop dulu. Ini diinstal menggunakan Homebrew ya. Kita stop dulu yang MariaDB bawaannya. Baru setelah itu kita start yang MySQL dari DB Engine-nya. MySQL 8.0.3 ya. Oke, sudah berjalan. Selanjutnya kita akan menggunakan dbeaver ya untuk mengakses database-nya. Kita buat koneksi baru, MySQL localhost ya, 3306, username-nya root. Kita tes connection. Oke, berhasil. Artinya database-nya berjalan ya. Sini kelihatan kita belum memiliki database. Kita akan buat satu project lagi ya, Laravel juga. Di sini kita akan menggunakan Breeze ya, Laravel dengan Breeze untuk interface out-nya yang sudah ada ya. Kita namakan Laravel 10 ya. Kita menggunakan Blade untuk Breeze-nya. Kemudian next. Untuk lokasi foldernya di herd ya, dan proses instalasi berjalan. Kita akan potong videonya ya untuk mempercepat. Oke, sudah selesai. Bisa kita langsung buka di browser ya. Nah, di browser ini sudah ada tombol login dan register ya. Ini kita coba login dulu dengan username dan password sembarang ya untuk mengetes saja. Oke, di sini belum ada database-nya. Kita akan rubah di project-nya ya, di env project-nya. Laravel 10, root-nya Laravel strip ya. Root, kemudian password kosong, reload. Continue, sekarang migrasinya yang belum ada ya. Kita jalankan saja dari browser ini ya, run migration. Oke, kita refresh lagi. Sekarang username passwordnya yang tidak cocok ya, atau datanya tidak ada ya. Nah, padahal sebenarnya tabel-tabelnya sudah ada. Jadi kita akan registerkan dulu satu user ya. Tes saja. Nah, sekarang kita sudah berhasil login dengan user test ya. Ini kita coba logout lagi dan login lagi. Oke, sudah berhasil ya. Jadi dengan DB Engine ini kita bisa memanage database lebih mudah ya. Selain MySQL ada Postgre dan Redis ya. Oke, demikian bagaimana kita menggunakan Laravel Heart ya untuk sebagai development environment kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.